Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Bapak mengecek kehadiran dulu ya. Untuk kelas 4 hadir semua atau tidak? Syukurlah hadir semua. Untuk kelas 5, syukurlah hadir semua. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya kegiatan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Pasti kalian bingung kenapa kelas 4 dan kelas 5 itu digabung. Karena guru kelas 5 ada keperluan sehingga tidak bisa mengajar anak-anak. Kelas 4 kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Untuk kelas 4, pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi terbagi 3, yaitu yang pertama perkembangan teknologi produksi, yang kedua perkembangan teknologi komunikasi, yang ketiga perkembangan teknologi transportasi. Nah, untuk kelas 5, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama kita masuk dulu di kelas 4 perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Ada beberapa contoh alat teknologi pada masa lalu. Yang pertama produksi, contohnya kerbau, alat tenun, lesung, dan lain-lain. Kedua komunikasi, contohnya surat, telegram, kentongan, koran, dan majalah. Ketiga transportasi, contohnya bemo, delmat, elicak, leori, wagon. Itu salah satu contoh alat teknologi pada masa lalu. Ada beberapa contoh alat teknologi pada masa sekarang. Produksi contohnya traktor, mesin jahit, mesin obras, dan lain-lain. Komunikasi contohnya telepon kabel, faksimili, smartphone, dan email. Transportasi contohnya mobil, pesawat, helikopter. Itu yang dimaksud dengan alat teknologi pada masa sekarang. Baik, untuk kelas 4, sebelum kita kasih tugas, Bapak dulu membagikan kelompok. Satu kelas kita bagikan kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, dan masing-masing memperhatikan soal kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk pada untuk kelas 5, kita pelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Ada 3, yaitu cahaya dapat dibiaskan, kedua cahaya dapat dipantulkan, 3 cahaya dapat merambat lurus. Untuk sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan, contohnya ini ada gelas kosong, kemudian ada sebuah pensil, kemudian pensil dimasukkan ke dalam gelas kosong. Nah, perhatikan anak-anak. Pensil ini terlihat patah, padahal pensil ini tidak patah. Itu yang membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Sebelum kita kasih tugas untuk kelas 5, kita bagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk kelas 4 dan kelas 5 masing-masing memiliki tugasnya. Jika tugas kelas 4 dan kelas 5 sudah selesai, bisa dikumpulkan di meja yang paling depan. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4 yaitu
Teknologi masa lalu masih manual atau tradisional, masih memerlukan banyak tenaga untuk menggunakan, sedangkan teknologi masa kini sudah lebih canggih dan rata-rata banyak yang mengandalkan listrik. Itu kesimpulan kita pada hari ini untuk kelas 4. Sekarang saya simpulkan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 5. Yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda yang bening. Yang keempat, cahaya dapat merambat lurus.